Oke, selamat malam semua. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas matematika distrik tentang fungsi bola. Di sini kita diberi tugas untuk menjelaskan bentuk harmonik, SOP, POS, dan peta Carnot atau Kimep. Di sini kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Khairul Makmur, 2 Benaya, 3 Kafid, 4 Muhammad Arfan, 5 Feren Suci. Next. Bentuk kanonik. Bentuk kanonik adalah fungsi boolean yang ini tipe. Adalah fungsi boolean yang menggunakan operasi logika dasar and or dan diekspresikan dalam bentuk SOP atau POS dengan minterm dan maxterm. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama ada SOP atau sum of product, adalah penjumlahan dari hasil kali. Contohnya seperti ini. X action Y action Z plus X Y action Y Z action plus X Y Z. Ini adalah hasilnya. Setiap suku term disebut minterm kalau di SOP. Kemudian yang jenis macam-macam yang kedua ada POS atau product of sum, adalah perkalian dua hasil jumlah. Contohnya seperti ini. X plus Y plus Y plus Z kurung dikali dengan X plus Y aksen plus Z. X plus Y aksen plus Z dan seterusnya. Dan di POS setiap suku term disebut max term ya. Dan setiap mixterm atau maxterm mengandung literal lengkap. Next, cara membentuk minterm dan maxterm. Untuk minterm sendiri, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement dan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Maksudnya, misal ada nilai X sama dengan 0, maka minterm suku X-nya menjadi X action ya. Dan kalau nilai X-nya 1, maka tanpa komplement, maksudnya tanpa aksennya. Nanti ada contohnya. Untuk yang kedua, mencari membentuk maxterm ya. Maxterm sendiri setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement dan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Ini kebalikannya dari minterm. Kalau 0 tanpa komplement dan 1 dalam bentuk komplement. Tabelnya lebih jelas kalau ada tabel ya, sabar. Ini seperti ini yang saya bilang, ini tabel minterm dan maxterm fungsi bulan. Ini yang dua peubah ya. Untuk minterm pertama ini adalah nilai X dan Y. Dua peubah, X dan Y doang. Ini yang pertama misal di tabel ya, X0 sama Y-nya 0 nilainya. Maka sukunya karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya kalau ada 0 nilainya 0 maka ini pakai komplement ya, menjadi X aksen, Y aksen dan lambangnya M0. Untuk maxtermnya kebalikan dari tadi, sukunya menjadi X plus Y ya. Lambangnya tetap sama M0. Untuk yang kedua, ada X-nya 0 sama Y-nya 0. Y-nya 1 maksudnya. Minsterm sukunya menjadi X action Y kali Y. Lambangnya M1. Untuk maxtermnya suku tadi kebalikannya ya. Jadi nggak ada aksen tanpa komplement X. Yang ada komplementnya Y-nya yang 1 maxterm. Plus Y aksen. Ini lambangnya M1. Dan seterusnya dan terakhir ini adalah nilai X-nya 1 dan Y-nya 1. Untuk suku minsterm X kali Y, lambangnya M3, dan untuk suku maxterm X aksen plus Y aksen, lambangnya M3 sama seperti minsterm. Slide dijelaskan oleh Mas Pinaya, silakan. Baik, tabel minterm dan maksa fungsi boolean tiga peubah.
Sini terdapat tabel minterm dan maxterm. Terdapat variabel x, y, z, di mana x itu nol, y itu nol, z itu nol. Itu sukunya jadi x aksen, y aksen, dan z aksen. Itu lambangnya jadi M0. Suku terus maxtermnya itu kebalikan dari minterm. Jadi x plus y plus z sama lambangnya M0. Terus itu di variabel z itu tabel yang kedua itu terdapat perbedaannya itu z-nya satu. Sukunya menjadi tanpa aksen. Jadi itu dia tanpa komplement. Lambangnya M1, sukunya yang di Maxterm itu kebalikannya. Jadi dia pakai aksen. Yang Z-nya pakai aksen. Lambangnya masih sama M1. Terus itu yang di variabel Y, tabel ketiga, itu Y-nya satu, X-nya nol, Z-nya nol. Sukunya jadi X aksen, Y, dan Z aksen. Y-nya ini satu. Y1 di minterm itu tanpa komplement. Lambangnya lambangnya M2, terus sukunya di Maxterm itu Y menjadi Y aksen. Jadi kebalikannya. Lambangnya M2. Terus di tabel nomor urut ke-4 itu X-nya nol, Y-nya satu, Z-nya satu. Sukunya itu X aksen, Y sama Z. Lambang M3, terus di Maxterm kebalikannya X-nya X-nya X plus Y aksen plus Z aksen. Lambangnya M3. Terus yang itu yang di apa variabel X tabel ke 5 itu X-nya satu, Y-nya nol, Z-nya nol. Terus sukunya X, X, Y aksen, Z aksen, lambang M4, sukunya di Maxterm, X aksen kebalikannya jadi X aksen plus Y plus Z dan lambangnya M4. Terus pada tabel ke 6 itu X-nya variabel X-nya satu, Y-nya nol, Z-nya satu. Di mintermnya itu Y-nya Y aksen jadi ya. Terus lambangnya M5, terus pada maxtermnya kebalikannya. Y-nya jadi tanpa aksen. Itu lambangnya sama juga M5. Tabel ke, tabel ke nomor urut 7 itu X-nya satu, Y-nya satu, Z-nya nol. Jadi itu Z-nya pakai aksen, X-nya enggak. Lambangnya M6, terus sukunya X aksen. Yang di maxterm, yang di maxterm itu jadi X aksen, Y aksen, terus Z. Nah, Z ini tanpa tanpa aksen. Lambangnya M6. Terus pada variabel tabel nomor urut terakhir X, Y, Z-nya itu sama dengan satu, sukunya X, Y, Z, terus nambah M7, terus su- sukunya sukunya di maximum jadi kebalikannya, jadi pakai aksen. Dan lambangnya M7. Lanjut. Cara membedakan fungsi Boolean bentuk kanonik SOP dan POS dari tabel. SOP mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai satu. POS mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai nol. Next. Contoh, nyatakan fungsi tabel berikut ke dalam bentuk kanonik SOP dan POS. SO1 SOP, kombinasi nilai-nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan satu adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya f x y z sama dengan f aksen y aksen z plus x y aksen z aksen plus x y z. Jika menggunakan lambang minter menjadi f x y z sama dengan M1 plus M4 sama dengan sigma 147. Pos. Kombinasi nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan nol adalah
adalah 0, 000, 010, 011, 101, dan 110. Maka fungsinya f x y z sama dengan f sama dengan x plus y plus z dikali x plus y aksen plus z dikali x plus y aksen plus z aksen dikali x aksen plus y plus z aksen dikali x aksen plus y aksen plus z. Jika menggunakan lambang minter menjadi f x y z sama dengan m1 plus m4 sama dengan sigma 147. Konversi antar bentuk kakonik. Misal f adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan tiga peubah f x y z sama dengan sigma 14567 dan f aksen adalah fungsi komplement dari f. F aksen 023 sama dengan sigma 023 sama dengan m0 plus m2 plus m3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk POS sama dengan f x y z sama dengan buka kurung f aksen y z y x y z aksen sama dengan m0 ditambah m2 ditambah m3 aksen sama dengan m0 aksen, m2 aksen, m3 aksen sama dengan x aksen, y aksen, z aksen dikali aksen sama dengan dikali x aksen, y, z aksen dikali aksen dikali x aksen, y, z aksen sama dengan m0, m2, m3 sama dengan v 023. Jadi f y f x y z sama dengan sigma 14567 sama dengan v 023. Kesimpulannya mc aksen sama dengan mj. Next. Ya, untuk peta Carnot atau Key-map adalah metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Peta Carnot dengan dua peubah yaitu penyajian 1 M0, M1, M2, M3. Penyajian 2 apabila X 0 dan Y 0 maka X aksen dan Y aksen. Apabila X 0, X1 dan Y 0 X X0 dan Y1 maaf maka X aksen dan Y. Kemudian jika X1 dan Y0 maka X dan Y aksen. Kemudian jika X dan Y1 dan 1 akan menjadi XY. Next. Kemudian cara mengisi peta Carnot. Kotak yang menyatakan minterm diisi 1. Sedangkan kotak sisa yang tidak diisi 1 diisi 0. Contoh F, F X, Y, Z sama dengan X aksen, Y, Z aksen plus X, Y, Z aksen plus X, Y, Z. Jika X 0 dan YZ 00 maka 0. Jika X0 dan YZ 01 maka 0. Jika X0 dan YZ 11 maka 0. Jika X0 dan YZ 10 maka 1. Kemudian jika X sama dengan 1 dan XY 00 maka 0. Jika X1 dan YZ 01 maka 0. Jika X1 dan YZ 11 maka 1. Jika X1 dan YZ 10 maka 1. Next, Mas. Teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot yaitu menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Jenis kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan yaitu 2, kuat 4, dan oktet 8.
Monggo, Mas Arpan. Baik, terima kasih. Untuk pasangan 2, yaitu ketika XY sama dengan 00 dan ZZ sama dengan 00, maka hasilnya 0. Kemudian WX sama dengan 00, ZZ 01, maka hasilnya 0. Seperti itu. Kemudian untuk hasil WX11 dan ZZ11, maka hasilnya akan 1. Dan WX11 dan ZZ10, maka hasilnya 1. Setelah itu hasilnya semua 0. Dengan bukti secara aljabar, fungsi W, Y, Z sama dengan WX, YZ ditambah WX, Y, Z aksen sama dengan WX, Y, buka kurung, Z ditambah Z aksen, tutup kurung. Sehingga WXY dikalikan dengan 1. Hasilnya WXY. Sebelum disederhanakan, fungsi WZ sama dengan WXYZ ditambah WXY Z aksen. Sesudah disederhanakan menjadi fungsi WZZ adalah WXY. Lanjut. Kuat 4, yaitu ketika WX 00, ZZ 00, maka hasilnya 0. Kemudian untuk WX11 dan ZZ 00, maka hasilnya 1. Ketika WX11, maka hasil akhirnya akan 1. Selain WX11, maka hasilnya akan 0. Bukti secara aljabar kuat yaitu 2 pasangan, yaitu ketika fungsi WXYZ sama dengan WXY aksen Z aksen ditambah WXYZ, maka hasilnya WX dikalikan dengan Z aksen ditambah Z, maka hasilnya adalah 1, yaitu WX dikalikan dengan 1, sehingga hasil akhirnya WX. Sebelum disederhanakan, maka fungsi WXYZ adalah WX Y aksen Z aksen ditambah WX Y aksen Z ditambah WXY ditambah WXY Z aksen. Sesudah disederhanakan, fungsi WXYZ adalah WX. Lanjut. Untuk oktet 8, ketika WX-nya 00, ZZ 00, maka hasilnya akan 0. Dan seterusnya menjadi 00. Ketika WX-nya 01, ZZ-nya 00, maka akan 0. Begitu pula ketika ZZ 01, 11, dan 10, maka hasilnya akan 0. Kemudian ketika WX11 dan ZZ 00, maka hasilnya 1. Ketika WX-nya 11 dan ZZ-nya 00, 01, 11, dan 10, maka hasilnya akan 1. Begitu pula dengan WX-nya 10. Sebelum disederhanakan, fungsi WXYZ sama dengan WXY aksen Z aksen ditambah WXY aksen Z ditambah WXY aksen ditambah WXY aksen Z ditambah WX aksen Z Y aksen Z aksen ditambah WX aksen Z aksen Z ditambah WX aksen YZ ditambah WX aksen YZ aksen. Maka sesudah disederhanakan menjadi fungsi WXYZ adalah W. Terima kasih Mas-mas yang udah membantu saya untuk presentasi. Itulah hasil dari presentasi kami kelompok 6.
Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok 6, akan saya tutup. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.